Sebelum saya menyampaikan materi, saya menjelaskan sedikit ke kalian tujuannya kami datang ke sini. Jadi, kami seperti yang tadi Kakak Afri bilang itu kami mahasiswa tingkat 2 semester 3. Jadi, tujuan kami datang ke sini itu untuk melakukan penyuluhan ke adik-adik terkait dengan kesehatan mental. Jadi, untuk tema dari penyuluhan kami sendiri nanti itu upaya peningkatan kesehatan mental pada remaja dan sasarannya itu adik-adik yang di SMA. Jadi sebelumnya adik-adik sudah pernah dengar tentang kesehatan mental? Sudah. Jadi berarti kalau adik-adik sudah pernah dengar berarti sebentar adik-adik sudah bisa tinggal melanjutkan Zai apa yang akan kami sampaikan dari punya materi. Baik, kalau gitu saya langsung ke judulnya kami itu upaya meningkatkan kesehatan mental pada remaja. Jadi sebelum ke materi, mungkin adik-adik ada yang tahu kira-kira menurut adik itu konsep atau pengertian yang adik-adik tahu tentang kesehatan mental itu yang bagaimana? Angkat tangan sudah. Tidak ada salah dan benar. Kita di sini bebas untuk menyampaikan pendapat, sharing, tidak usah takut untuk salah umum. Kira-kira yang tadi kan sudah bilang, mereka adik-adik itu sudah pernah dengar tentang kesehatan mental. Kira-kira kesehatan mental yang mereka adik-adik pernah dengar itu yang bagaimana? Yang berdiri ya? Berdiri, kasih tahu nama. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Sulismadi, saya biasa dari Sulu 1. Menurut saya itu gambar mental adalah represi. Gambar mental adalah represi. Ada lagi yang lain? Baju lo ya cuy kita nih. Baju lo. Lo lemah Inggris tidak boleh ya. Kita ini sama kita sedang belajar kayak Silakan. Gangguan suara hati atau gangguan suara hati. Ada lagi yang lain? Silakan. kesehatan mental yaitu suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang berkaitan dengan psikologis. Jadi kurang lebih jawaban yang mereka adik-adik jawab itu sudah mendekati ya, tapi belum pas. Kita lihat sudah pengertiannya apa itu kesehatan mental. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Jadi, orang dengan kesehatan mental itu adalah orang yang bisa memberikan kontribusi, memberikan respon kepada lingkungan. Jadi, misalkan kita, dalam contohnya dalam situasi yang sekarang, kita kan berada dalam keramaian. Jika ada seseorang itu yang tidak bisa memberikan respon kepada orang lain, entahkah dari mimik wajahnya atau dari hal yang lain merespon pembicaraan orang lain, itu sudah bisa dikatakan kalau dia itu sudah tidak sehat secara mental. Jadi kesehatan mental ini ada banyak, ada dari psikologi seperti yang tadi omong. Jadi untuk pengertiannya, yang berikut itu penyebab dan faktor risiko. Untuk penyebab dan faktor risiko ini ada banyak. Yang pertama, untuk penyebabnya itu ada dua, ada dari faktor internal
internalnya itu dari dalam diri kita sendiri itu salah satunya adalah sifat dan bakat. Kira-kira ada yang tahu kah kenapa sifat dan bakat itu menjadi salah satu faktor atau salah satu penyebab sehingga orang itu bisa terkena gangguan mental? Ada yang tahu? Kira-kira menurut kamu kenapa sifatnya kita itu bisa kita jadi apa ini? Gangguan mental. Kan padahal sebenarnya sifat itu sudah kepribadiannya setiap orang loh. Ada yang tahu kah? Tidak ada? Bisa jelas deh. Jadi untuk sifat itu kan salah satu karakter atau kepribadian seseorang. Dan sifat dari semua orang itu berbeda-beda, tergantung dari setiap individu. Nah, dari sini ada yang namanya itu kerentanan emosional. Kerentanan emosional itu yang bagaimana lagi? Jadi kerentanan emosional itu adik-adik begini, di mana sifatnya seseorang itu dia rentan sekali, atau yang biasa kita sebut dengan sensitif. Ada yang begitu di sini kah? Ada. Hati-hati sudah, itu salah satu tanda dan gejala. Jadi kerentanan emosional itu bagaimana? Yang dia itu sensitif. Misalkan kita kumpul sama teman-teman, kita cerita, tiba-tiba dia menangis, kita ketawa dia menangis, pas kita menangis dia ketawa. Itu orang-orang yang seperti itu kita tidak tahu dia penyebabnya bagaimana. Terus yang kedua itu bakat. Ada satu lagi dari sifat itu yang sifat perfeksionis. Kalian tahu sifat perfeksionis? Tidak. Sifat perfeksionis itu yang atau bisa dibilang juga sifat sempurna yang gini tuh kak. Anak yang ambis yang tidak pernah mau untuk ada kekurangan, contohnya kalau misalnya kerja tugas, dia tidak mau dia punya tugas itu ada yang salah, pokoknya harus benar semua. Bagaimana caranya dia? Pokoknya dia harus kelihatan perfect, dia harus kelihatan sempurna. Sifat ini tuh sebenarnya untuk dibilang tidak baik juga tidak, untuk dibilang buruk juga tidak. Tapi jika kita salah memahami tentang ini sikap, ini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Karena apa? Karena orang perfeksionis itu dia akan melakukan segala cara supaya dia akan terlihat perfect. Dan hal yang dia lakukan itu, kalau dia lakukan tidak merugikan orang lain, itu masih dikatakan baik. Tetapi kalau tidak, contohnya kalau sifat orang yang perfeksionis itu menganggap semua orang itu saingan, imannya dia anggap saingan, jadi sudah timbulnya konflik yang sangat banyak. Sudah ada omong sama lain, tidak mau berteman, takut kalah saing, seperti itu. Sifat-sifat yang perfeksionis. Jadi kalau adik-adik ada yang seperti itu, tidak apa-apa. Sifat perfeksionis itu dia tidak buruk ya, tetapi bagaimana kita harus memanage dirinya kita supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Terus yang kedua itu bakat. Jadi untuk bakat itu setiap orang kan punya bakat yang berbeda. Dan bakat itu salah satu keunikan dari dirinya kita sendiri. Tetapi bakat itu juga ada dampak buruk untuk kita. Salah satu contohnya untuk orang yang punya jiwa seni, yang punya bakat untuk bermain musik, bernyanyi. Kalau misalkan bakatnya mereka tidak dikembangkan dengan baik, atau mereka sudah mengembangkan dengan baik dan merasa lebih tinggi dari orang lain, itu juga akan lebih berbahaya. Dan di mana jika bakat tersebut tidak mendapat dukungan atau support system dari orang lain. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal, faktor dari luar, faktor keluarga. Di sini adik-adik, keluarga itu menjadi salah satu penyebab utamanya terjadinya gangguan mental. Kenapa? Contoh kecilnya dari kita punya orang tua. Kalau misalkan ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah dan kita tidak bisa mengontrol kita punya emosi, apalagi anak-anak sekolah itu di usia-usianya kalian itu pastikan bisa masih dalam masa pertumbuhan, dan di sini tuh perasaan itu masih sangat sensitif. Kenapa? Karena pasti kalian kalau minta sesuatu ke orang tua, jika tidak dilayani pasti kalian akan berontak, pasti kalian akan marah. Ada yang begitu di sini kok? Tidak. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena kami juga dulu begitu. Itu dari faktor keluarga. Kalau dari faktor keluarga ini banyak sekali macam-macam yang punya masalah. Salah satunya tadi itu. Dan ada juga misalkan yang minta maaf adik-adik yang orang tuanya broken home,
mulai dari situ juga, itu juga bisa. Dan yang kedua itu dari apalagi kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan dari mereka. Tetapi di sini kita sebagai remaja, kita sebagai pelajar itu harus punya pikiran positif. Jangan terlalu mengambil negatif semua hal-hal yang disampaikan oleh orang lain. Alangkah baiknya jika ada hal-hal yang seperti itu, kita coba bersati, kita renungkan kita punya diri. Kira-kira dari mereka punya omongan ini apa yang harus kita perbaiki untuk kita punya diri. Lingkungan yang tadi sama dengan masyarakat. Yang berikutnya itu ada faktor risiko. Dari faktor risiko yang pertama ini faktor biologi itu ada pertumbuhan ciri seksual primer dan sekunder. Nah, contohnya ini kalau pertumbuhan ciri seksual primer itu, misalnya contohnya untuk laki-laki itu yang perubahan yang dadanya lebih membida, sudah bisa memproduksi sel sperma. Kalau untuk perempuan itu sudah menstruasi. Di sini kenapa ini faktor ini juga bisa membuat seseorang itu gangguan mental? Karena ada orang-orang tertentu yang tidak memahami dan mereka merasa itu adalah suatu hal yang aneh. Kenapa saya seperti ini? Padahal itu terjadi karena apa? Karena kurangnya pendidikan atau pemahaman tentang seksualitas sejak dini. Nah, ada orang-orang tertentu yang menganggap seksualitas itu adalah hal yang tabu karena mereka sebetulnya belum memahami seksualitas yang secara luas. Ada yang memahami seksualitas itu hanya sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya tidak. Seksualitas itu adalah hubungan yang sangat luas dan sebaliknya itu untuk pemahaman seksualitas itu harus sudah dipahami sedari dini supaya pada saat adik-adik itu memasuki masa remaja sudah ada perubahan dalam dirinya mereka adik-adik. Kalau misalnya di perempuan ada beberapa ini adik-adik yang perempuan ini menurut kita pada saat memasuki usia remaja itu atau memasuki masa tua itu ada yang bentuk tubuhnya sudah mulai berubah dan dia tidak menerima dengan kondisi itu sehingga dia mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Apalagi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang body shaming. Adik-adik tahu body shaming? Body shaming itu kayak dia termasuk dalam bully yang mengejek fisik orang lain. Kenapa kau gendut? Padahal itu adalah hal yang wajar untuk setiap orang. Terus yang kedua, sulit beradaptasi dengan kondisi fisiknya yang baru. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat sudah memasuki masa pubertas, itu banyak sekali perubahan dalam diri kita. Mulai tumbuh jerawat, badan agak besar, sudah muncul payudara. Jadi hal-hal yang seperti itu ada orang yang tidak terima. Jadi dia sulit sekali untuk adaptasi dengan dia punya kondisi fisik yang seperti itu. Mulai sudah mengasingkan diri dengan orang lain. Padahal itu adalah salah satu hal yang wajar yang setiap orang akan alami. Yang berikut tadi, keluarga, perilaku membebaskan diri dari dominasi keluarga. Nah, di sini untuk perilaku membebaskan diri dari dominasi keluarga itu ada dua hal. Karena ini tergantung dari bagaimana pendidikan yang diajarkan dari orang tua atau pemahaman yang diajarkan dari orang tua. Ada orang tua yang sangat ini menghukum anaknya itu untuk tidak boleh bergaul atau mengambil keputusan, tidak boleh diambil sendiri, tapi harus ditentukan oleh orang tua. Ada yang seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor ini gangguan mental. Karena apa? Otomatis apa yang adik-adik inginkan dengan apa yang orang tua inginkan itu pasti akan berbeda, atau berbeda pilihan. Contoh kecilnya sudah pada saat misalnya mereka adik-adik ini mau masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, ke SMA, ke perguruan tinggi, jika tidak sesuai dengan kemauan mereka adik-adik, pasti mereka akan berontak. Jadi hal-hal seperti ini memang dianggap kecil, tetapi sebaiknya harus dihindari. Yang paling rentan itu yang mau dari SMA masuk ke perguruan tinggi, di mana saat itu mereka adik-adik itu masuk di perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kemauannya adik-adik. Mulai sudah pas masuk kuliah, malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk pergi ke kampus, karena berpikir yang seperti ini kan pilihannya saya punya orang tua.
Dan dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu, muncullah sifat-sifat lain. Nah, yang berikut tadi dari lingkungan yang tidak baik dan pergaulan bebas. Ini yang paling sering kita temukan di kota Bete. Dari lingkungan yang bebas. Mereka adik-adik kan biasanya punya banyak teman, mencari banyak relasi. Tetapi di sini untuk mencari relasi itu memang penting. Tetapi adik-adik itu harus tahu kira-kira relasi di mana yang saya harus cari supaya bisa membangun saya punya diri, bisa membangun saya punya bakat. Jangan mencari relasi hanya untuk ikut-ikut atau supaya banyak teman, supaya kalau saya ke sana mereka kenal saya. Tidak seperti itu. Kita mencari relasi yang kira-kira kalau saya gabung dengan mereka, apa yang akan berubah dari saya? Apakah saya bergaul dengan mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk saya? Tidak. Keuntungannya bukan dalam hal yang lain, keuntungannya seperti begini. Apakah saya bisa tambah rajin? Apakah dengan bakat yang saya punya bisa berkembang dengan saya bergaul dengan mereka? Kira-kira seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin adik-adik ada yang mau tanya? Ada? Untuk selanjutnya yang diberikan materi untuk asisten. Sebelum kita maju ke materi yang berikutnya, saya minta teman-teman untuk berdiri. Saya tahu kamu sudah mengerti. Berdiri. Oke, berdiri ya. Siapa yang dari luar Manggarai ini siapa? Dari mana ada yang dari Jawa tadi? Dari luar Manggarai. Kita bahas Manggarai. Tapi kamu mengerti semua Manggarai toh? Mengerti Manggarai? Sekarang saya mana kepala? Kepala. Mana punya kepala? Pundak, lutut, kaki. Coba kamu buka sedikit deh, supaya ya buka. Sekarang kalau saya bilang kepala, tunjuk kepala. Kalau tunjuk bahu, lutut, kaki. Awal buka. Oke? 그렇지. 이제 나 내가 지금 딸려. Oke, sekarang kita lanjut. Apa saja dampak dari kesehatan mental ini? Kalau kamu bilang dampak itu masalah yang terjadi di dalam diri kita masing-masing, yang sering terjadi, itu makanya dibilang dampak. Yang pertama itu kesehatan mental terganggu memberikan dampak luas terhadap individu. Kalau kamu bilang individu bagaimana? Individu pribadinya kita sendiri. Yang terjadi dampak yang paling pertama itu adalah kita punya kita dalam keadaan tidak baik, kita punya kesehatan tidak baik, kita ada masalah. Yang paling pertama itu adalah kita punya sistem kekebalan tubuh. Biasanya kalau kita tidak ada kesehatan apa? Rumah, kita bisa berpikir banyak hal. Kalau kamu sakit, apa yang kamu rasakan? Misalnya saja ini flu, kamu pikirnya bagaimana? Kamu bisa makan tidak? Yang lainnya, kamu pusing toh? Terjadi kepada anak muda ini, pusing, sakit kepala, kalau sembarang siup. Ya, pikirannya sembarang ya. Biasanya kamu begitu. Kamu itu biasanya tidak pikir mama dan bapak yang paling pertama kucing. Paling pertama masalah yang terjadi itu kamu ada ini masalah mental, bukan karena ya orang tua yang pertama, tapi masa-masanya kamu masalah yang paling utama itu mungkin dunia ini mau hancur. Masalah apa? Masalah gendong. Emang kemana gendong tuh terlalu gendong ada ketewangan harus kabeh kita terus itu dia sopir ya kita mencoba. Itu adalah masalah kamu semuanya sekolah. Itu adalah masalah mental fisik yang ada pada zaman yang kamu juga. Yang kedua itu masalah jantung dan tekanan darah. Kenapa ini ada? Coba kamu pikirkan apa hubungannya masalah mental dan jantung dan darah tinggi. Coba kamu pikir, kenapa? Iya, kalau orang itu marah-marah, yang jelas
darah tinggi dan orang kalau begini kan mama marah kita biasa mama mau darah tinggi goreng begitu juga dengan kita dengan teman-teman yang lain kalau kita ada masalah tidak ada boleh yang begini ganggu saya kalau ganggu hantam masuk darah tinggi siang-siang baru saja tiba di sekolah ini ada sejak teman biasanya ini laki-laki kau duduk baik-baik datang jaga biasanya pagi-pagi kena darah sudah naik orang itu biasanya dia tidak bisa kontrol kadang kita kalau kita ada masalah baik masalah mental atau apa begitu kalau ada orang yang ganggu biasanya kita menjadi musuh cepat sekali saya tidak tahu dengan semua orang tidak terkecuali siapa saja kalau dia ada masalah apapun itu kalau ada yang ganggu jantung naik kerjanya cepat dan darah itu yang paling baik hantam semua orang-orang yang sama dan yang ketiga itu jadi kronis beberapa kondisi seperti depresi siapa yang bilang depresi tadi? Itu kalau kita ada ini masalah mental biasanya itu depresi kamu tahu depresi kan orang yang mau menyendiri dia tidak mau kemana dengan orang lain dia lihat orang lain serta hanya saya saja yang ada dia tidak apa namanya dia berpikir tentang orang lain yang dia pikirkan bahwa dia punya diri sendiri dan bisa paling utama itu mereka yang paling jelas ini unsur utama atau pilihan utama itu mereka mau itu makanya saya minta dari kalau kamu ada masalah beritahu teman terdekat kalau kamu memang percaya teman cerita dengan teman dan teman ingat deh kalau ada yang ada pertanyaan untuk kamu sebenarnya bisa kita semua bisa hanya karena kurangnya percaya biasanya kita ini akan pertama itu orang lain ya kan kok biasa tuh terus kalau kue dan itu orang kamu bilang kan healing toh ya pasti ada perjalanan kemana-mana ya kan
hal-hal kecil tadi seperti yang sudah kami jelaskan, sampai orang bisa depresi seperti itu. Dan kesehatan mental itu adalah hal yang menjadi tolak ukur Sabar, dalam sabar, kehidupan. Oke adik-adik, jadi untuk kesehatan mental ini sendiri, kenapa kami pilih adik-adik sekalian? Karena sekarang banyak sekali anak-anak remaja yang sudah masuk dalam kategori gangguan kesehatan mental. Karena apa? Karena kalian itu sangat-sangat sensitif, gimana pernah marah sedikit kalian sudah berontak, marah-marah dengan orang tua. Dari hal-hal yang sudah berani untuk melawan. Sebenarnya itu hal-hal yang sangat tidak boleh untuk kita lakukan. Karena kalian terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Saat kalian keluar dari zona nyaman yang kalian tadi, kalian pergi ke kota lain, di situ sudah kalian akan mental kalian itu akan semakin buruk. Padahal sebenarnya mental yang kita harus dilatih seperti mungkin. Kira-kira itu sudah dari saya menyampaikan. Adik-adik kami disini seperti yang Kak Uci bilang, mulai dari sekarang kita harus belajar kita harus belajar emosi, kita harus melatih sudah mulai dari sekarang. Makanya kami disini mengupayakan ada apa namanya itu memberitahu adik-adik sedini mungkin dan mulai dari sekarang kamu mampu mengontrol dan tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Kamu dan kita semua ini spiritual. Kita jaga kita punya diri. Kalau kita mau menjadi yang terbaik di masa depan, mulailah dari sekarang. Semuanya belum terlambat. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Baca yang berubah, sehingga di mana umurnya kalian masih kecil, tetapi muka sudah kelihatan sangat dewasa. Padahal adik-adik sebenarnya tanpa kita pakai skincare yang mahal, kita punya muka masih bisa kelihatan awet. Sudah. Tetapi kenapa kita punya muka yang kesehatan, keperawatan biasa terlakukan itu? Salah satunya itu adalah menarik nafas, kita harus tarik nafas. Saat kita punya muka itu sangat penat, kita bisa tarik nafas dalam-dalam dan kita hembuskan. Itu salah satunya. Baik, hari ini dari yang mungkin tadi membahas berkaitan dengan bagaimana bisa dan mental pada remaja. Jadi sekarang sudah punya sedikit gambaran apa itu kesehatan mental sebenarnya. Jadi untuk adik-adik yang masih kurang paham terkait dengan baik kesehatan mental, bisa kasih pertanyaan kepada tukang materi supaya bisa dijelaskan kembali atau menjelaskan kembali kepada adik-adik yang lebih sering bisa. Kalau rekan-rekan tidak mau bertanya apa saja ini terkait dengan kesehatan mental ini, dan kalau masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan ngomong saja, tidak usah takut atau malu. Ya, boleh. Mengapa sampai terjadi gangguan mental pada remaja? Jadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada siapa tadi namanya? Ika. Kenapa bisa terjadi gangguan mental pada remaja? Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu, kenapa alasannya kami tadi memilih adik-adik di SMA? Karena usia-usianya itu sekarang itu masih dalam proses pertumbuhan menuju remaja dewasa. Kalau mereka adik-adik ini masih masa remaja. Di masa remaja ini, mereka adik-adik mengalami masa pertumbuhan di mana emosionalnya mereka adik-adik belum matang atau belum terkontrol. Rasa sensitifnya kalian tinggi sekali. Pasti kalian itu sering sekali begini. Orang ngomong hanya menceritakannya, tapi kalian tersinggung. Padahal sebenarnya kita hanya mau sharing. Nah, dan juga adik-adik, di masa remajanya kalian ini, salah satu faktor penyebab kita itu dari pergaulan dan juga keluarga atau masyarakat. Adik-adik ini kan tinggal di dalam lingkungan keluarga dan juga di masyarakat, dan juga ada banyak teman. Jadi itu adalah faktor-faktornya. Di mana jika mereka adik-adik tidak bisa mengontrol, tidak bisa memanage diri, bisa sudah terjadi
gangguan mental. Gangguan mental itu setiap orang memang sudah ada. Misal contoh yang saya bilang tadi, orang-orang yang sensitif itu sudah mereka itu sudah yang gangguan mental. Jadi berkali-kali sudah bisa paham. Ada lagi yang mau tanya? Baik, gangguan mental. Kenapa perfeksionis itu dikatakan sebagai gangguan mental? Jadi adik-adik, untuk perfeksionis tadi itu bukan gangguan mental, tetapi perfeksionis itu dari sifat perfeksionis. Salah satu faktor penyebab gangguan mental dari faktor internal dan dalam dirinya kita. Karena untuk perfeksionis tidak semua orang mempunyai sifat perfeksionis. Ada orang-orang tertentu. Untuk sifat perfeksionis sendiri tidak dikatakan buruk, juga dia tidak dikatakan baik. Tergantung bagaimana kita punya persepsi tentang perfeksionis dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya bilang, orang dengan sifat perfeksionis pasti dia sudah ambis. Kalian tahu ambis? Ambis itu sifat yang punya kemauan yang tinggi sekali. Dan orang dengan sifat perfeksionis ini, mereka tidak mau mereka kalah. Mereka harus sempurna. Contohnya kalau mau bekerja tugas atau dalam berpenampilan, mereka tidak ingin kalah dari orang lain. Dan di saat dia salah langkah dengan dia punya sifat, misalkan dia dengan sikap perfeksionis, dia ingin berpenampilan menarik setiap hari, tetapi dia punya faktor ekonomi yang tidak mendukung, otomatis dia akan mengurung diri, dia tidak akan mau bergaul dengan orang lain. Dan juga mungkin dia akan memilih jalan yang lain, adanya pergaulan bebas, mulai sudah hidup